Oke, hey selamat malam teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi dalam live Sia ya. Ini sudah break ke 65. Hari ini kita akan ditemani oleh salah satu teman kita dari alumni Universitas Negeri Makassar dari jurusan psikologi yang akan bercerita tentang penelitiannya saat mahasiswa kemarin. Fikri, selamat bergabung Fikri. Kita masih berusaha untuk menunggu Kausa untuk gabung. Oke, luar biasa. Aman lama. Hey, selamat malam Mas Nur. Selamat malam, Ija. Gimana suaranya terdengar jadi? Iya, aman. Wih, Suaraku seperti apa? Sudah bagus juga? Aman. sangat jelas. Hai. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu peneliti kita. Kak Husnul ini salah satu alumni dari psikologi UNM. Beliau kemarin angkatan 2014 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan cerita-cerita tentang bagaimana sih pengalamannya waktu buat skripsi kemarin. Apalagi ini akan sangat bermanfaat bagi adik-adik nih yang lagi pusing-pusingnya untuk mencari judul, ya, mencari penelitian yang cocok untuk mereka teliti. Nah, Husnul sekarang aktivitas kesehariannya apa nih, Husnul? Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan untuk bersama anak-anak spesial di salah satu sekolah inklusi. Uh, ya. Jadi lebih banyak mendampingi adik-adik yang berkebutuhan khusus di. Iya. Jadi Wah, luar mereka biasa. kemampuan khusus. Iya. Jadi lebih banyak ke dunia pendidikan sekarang di. Iya, betul. Ya memang kalau di psikologi UNM itu rata-rata juga teman-teman kalau bukan Vio ya ke klinis Iya. ya pendidikan nih. Yang favorit juga. Ya. Tapi masih di Makassar, Rusnuli. Di Goa, ya kerja di Wih, Makassar. betul banget. Nah, wih, tapi ini saya waktu baca Julta ini di jurnalnya bilang, wih, kayaknya menarik ini karena sedikit banyak bersinggungan dengan pekerjaanku juga sekarang. Jadi kayaknya Oh. menarik untuk dibahas. Wih, ini kan teman-teman kalau mau tahu judul penelitiannya Husnul itu tentang makna pernikahan individu korban perceraian orang tua. Nah, mungkin bisa Husnul dijelaskan tahu apa maksudnya ini dari judulnya dulu ya. Apa maksud yang ingin Husnul sampaikan di penelitian tak? Jadi intinya mau Kak sampaikan ke teman-teman, ke orang-orang yang baca skripsi ini, oh ternyata begini loh, individu yang sudah di masa dewasa awal itu, mereka memaknai pernikahan Hmm, itu seperti ini. Karena kan memang umumnya kita bilang pernikahan indah lah, apalah gitu-gitu kan. ya. Sedangkan kira bagaimana kan mereka memaknai pernikahan kalau mereka itu korban broken home, korban perceraian orang tua. Nah, itu yang ada di dalam skripsinya. Gitu. Ya, jadi artinya bagi orang-orang yang keluarganya baik-baik saja, pasti beda ki pandangannya Ya, mereka dengan pernikahan dengan ya, orang-orang yang broken home dan sebagainya. Ya. ya, Tapi betul. yang bikin kita penasaran, kenapa kita mau ambil penelitiannya ini, Ustaz? Karena memang kan eh, ini ini skripsi disusun sejak tunggu dulu 3 tahun Kak kuliah. 3 tahun Kak kuliah, 4 tahunnya kuliah yang di kelas, 3 tahun, 4 tahunnya skripsi. Jadi memang mulai itu tahun berapa ya? 2018, 19, ya 18 mulai miku garap karena di sekitarku
memang banyak orang-orang yang broken home. Banyak orang Oke. tuanya yang berpisah, baik itu berpisah hidup ataupun mati gitu. Jadi Oke. akhirnya kok menarik ya. Beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka suka curhat gitu masalah pernikahan. Mungkin juga karena sudah masuk dewasa awal. Akhirnya, keren ini kalau saya cari tahu lebih dalam. Itulah akhirnya Oke. muncullah di sini. Berawal, memang biasa orang-orang bilang skripsi itu pasti terjadi di sekitaran kita atau Iya. minimal bersinggungan dengan Mm-mm. kehidupan sehari-hari. Jadi karena biasa sering dengar orang cerita, terus mungkin kasusnya banyak di sekitar kita, itu yang bikin kita tertarik untuk gali. Iya. Ya, 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 ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum ambil judul ini, judul tentang pernikahan ini ya, makna Mm. pernikahan, eh, pernah terpikir nggak judul yang lain atau penelitian lain sebelumnya? Banyak. Itu masa-masa mencari judul itu pokoknya di tahun angkatan 2014 untuk Hmm. ACC judul saja sampai-sampai kita ada di posisi apa mau dia sembarang mau saja dia yang penting lolos ke judulku. Iya, Kayak iya, 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 iya. awalnya kita idealis mau yang begini 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 tiba-tiba revisi 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 belum ACC. Akhirnya kita bilang terserah me deh apapun yang penting itu yang lolos. Tapi tidak lega juga gitu. Aduh, bukan ini yang ku mau. Pernah nggak terpikir untuk jadikan penelitian itu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Terus Hmm. pernahkah berpikir untuk jadikan penelitian ini yang eh, kondisi emosinya orang di kampung sama yang tinggal di perkotaan akibat suara klakson? Karena kan beda Wah, kita, beda maksudnya beda-beda. terlalu banyak. Ada lagi kuliah, bagus ini juga. Akhirnya enggak boleh begitu, harus fokus apa yang memang kita inginkan gitu. Nah, ini Iya, judul saja, judul yang makna perceraian, makna pernikahan ada setelah ujian hasil. Karena kan kualitatif begitu ya, dia tidak kualitas. tidak paten seperti itu judulnya dari awal sampai akhir. Judul sahnya itu memang akhir pi, karena yang Oke. paling penting dalam kualitatif kan dalam prosesnya. Seperti apa prosesnya? Nanti judulnya mengikut ke bagaimana hasilnya. Ya, Kayak ya, gitu ya. kalau Jadi, kualitatif jadi. ya, di akhir baru kita ketahuan judul Awal, aslinya ini nih, penelitiannya. beda sekali itu di awal sampai pernah kasih masuk judul takut menikah pada korban perceraian individu. Di awal banget itu gambaran apa gitu ya yang di ACC. Pokoknya untuk kualitatif itu jangan makin berharap judul awal tak yang kita di ACC yang dimasukkan itu yang nanti akan menjadi judul akhir. Ya, Karena kan namanya kualitatif dia itu artinya bebas nilai. Bebas nilai ya sudah semua berproses di dalam. Jadi apa yang terjadi ya itu yang kita masukkan. Kita tidak bisa oke mau saya begini ya begini tunggu nanti hasilnya tidak bisa oke. gitu. Jadi memang kualitatif melihat di prosesnya, di akan berkembang, di semakin banyak data yang Ya, didapat pasti akan berkembang. Oke, pasti ya, akan ya, ya. judulnya. Oke. Tapi kalau di awal kemarin kan kalau kuantitatif biasanya kan sudah punya hipotesis, wah ini nih akan jadi ini akan diteliti hasilnya. Kalau waktu awal kita mau teliti ini di perkiraan tak ini akan jadi apa? Eh, ya kita kan sebenarnya sebagai peneliti tidak boleh dulu ada memunculkan apa di Oke. tanggapan-tanggapan sebelum wawancara tuh kayak kayaknya ini orang begini ki ini tidak boleh kan nanti akan bias ki. Nah, tapi ya namanya individu sosial yang punya kekepoan ya eh, berpikirnya juga ih pasti bilang ki kayaknya ini nanti begini ki pasti nanti Hmm, ini orang-orang semua yang individu korban perceraian semua negatif pandangannya tentang pernikahan itu pikiran awalku oke. ternyata pas proses kok tidak begitu ya dan itu kan tidak boleh tidak bisa diapa-apakan memang begitu tidak Hmm, ternyata ada juga yang mau menikah kupikir itu awalnya semua yang wawancara
takut semua menikah, dari mau menikah. Ternyata tidak. Ada tuh yang pandang positif sih. Jadi Ya, makanya. kayak bilang, oh luar biasa ya penelitian ini bisa Kak tahu bisa orang sesuatu yang terjadi pada orang itu tergantung bagaimana dia merespon ujian yang dia terima. Jadi Oke. jangan pernah menyalahkan ujian yang ada, tapi pikirlah bagaimana responmu yang sebaiknya kau lakukan untuk hidupmu di masa yang akan datang. Nah itu yang Nah, kulihat dari responden-respondenku. dan setiap orang pasti memiliki respon beda nih dengan Iya, situasi yang ada. iya. Iya, 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 Kau iya, pikir, iya. kan ini hanya empat. Karena, ya Allah, empat saja lama sekali nih. Empat Oh, tahun iya. juga. Ada Jadi, 4 topik. hanya empat Ini ya. yang Hanya satu empat. sudah termasuk data awal kemarin atau beda? Eh, Data awal itu 2 orang. Terus Oke. akhirnya berkembang lagi. Ya, menjadilah 4. Oh, Nah, gitu. semakin bertambahnya respondenku, semakin bertambah juga pandangan yang berbeda. Jadi kupikir, luar biasanya itu kalau ada orang yang bisa lakukan penelitian ini, dan dia eh, banyak dia ambil partisipan, atau bahkan dia mungkin ambil dari semua di satu kabupaten lah, atau bahkan di provinsi. Dia luar biasa itu hasil yang dia dapatkan. Tapi pengolahannya luar biasa juga. Oke. Nah, kita tahan-tahan dulu nih untuk sampai di hasil di sana. Nah, kalau kemarin Nusnul, sebelum kalau boleh tahu nih, kan kalau kita sebelum skripsi masih banyak mata kuliah sebelumnya. Nah, apakah ketertarikan tak untuk mengambil penelitian tentang ini sudah ada sebelum-sebelumnya? Misalnya kayak, apakah ini kita ambil kemarin di mata kuliah kualitatif kah atau di mana seperti itu, Snul? Ya. Bukan, bukan. Oke. Di kualitatif itu tentang skizo. Wah, Ya, jauh juga ada ya. responden juga yang orang tuanya skizo. Nah, itu yang saya wawancara. Oke. Oh, kemarin ambil skizo. Kalau kuantinya kemarin ambil apa? Kuanti, oh ya, cheating. Cheating. Wah, Perilaku cheating. gitu ya. Iya, yang curang ya. Yang kayak, eh apa itu, yang penyimpangan-penyimpangan dalam akademik, kecurangan yang terjadi dalam akademik, kayak gitu. Jadi memang penelitian tak ini baru kemudian ibaratnya terbangun di saat akhir-akhir di ketika mau Iya, mengerjakan skripsi. ambil TPS ya. Ambil TPS itu mulai. Oh, ambil PPS. Ya, 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 ya. Hmm. Tapi sebelum sampai ke sana ada hambatan tidak untuk kira-kira sebelum menentukan bahwa ini penelitiannya? Atau mungkin dalam prosesnya ada hambatan kira rasa enggak? Iya, banyak hambatannya. Karena kan tidak semua orang mau terbuka, apalagi masalah keluarganya. Iya, dan saya kan penelitianku ini ya harus Kak pasti tanya lebih dalam bagaimana hubungannya orang tuanya, kenapa ya orang tuanya kayak begitu, itu kan sulit untuk didapatkan datanya. Jadi butuh pendekatan beberapa lama, saya chat lagi, mau Mika, bisa Mika, Ya, ya, ya. kita ketemu yuk, kayak gitu. Itu susah loh, nggak bisa kita paksakan kita karena masalah keluarga juga tahu. Betul tahu. Apalagi ini bersama privasi sekali juga ini. Biasa ada Iya, orang yang tidak cerita ke banyak orang ya. Iya, 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 iya. Berarti terkendala soal partisipan yang dibutuh kesediaannya untuk diwawancarai. Hmm. iya. Belum Kalau dalam lagi penulisannya sendiri ya, ya, biasa kan orang-orang kalau dalam penulisannya bagaimana? Biasa kan orang apanya? terkendala di masalah pembimbingan sebagainya. Itu umum terjadi. Pembimbingan, revisi, yang Hmm. akhirnya kayak ini datang berjuang mak dapat ki, Ya. pas ke bawah ke pembimbing, ya tidak ada yang tersisa. Wah, oh pernah Kayak sih. kayak aduh, ini untuk apa? Ini untuk apa? Cari lagi. Ini untuk apa? Kamu harus tahu apa ininya. Kamu harus cari lagi ininya. Jadi udah kucet lagi ya. Bagaimana dia berusaha kak lagi untuk minta maaf kak, aku ganggu waktu tak. Ada lagi yang ingin saya tanyakan kayak gitu.
Karena kan data yang ku dapat sebelumnya ternyata dianggap bahwa itu mau ku apa Ki? Untuk apa? Terlalu luas nanti kalau itu juga aku mau bahas. Jadi Oke. memang permasalahan. Kalau kita lihat perceraian, oke, perceraian, konflik, broken home. Tapi ternyata ketika kita telusuri ke dalamnya, ada begitu banyak aspek yang bisa menjadi problem. Makanya pembimbing selalu eh, selalu gimana ya? Beri batas. Udah stop, jangan lagi terlalu ke sana. Kamu terlalu lebar dia membahasnya. Karena ya memang banyak data yang didapat tapi tidak dimasukkan karena terlalu luas. Oke, jadi memang butuh batasan-batasan tertentu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan berpotensi meluas di. Iya, betul. Makanya yang kugunakan kan teknik pengumpulan datanya wawancara semi terstruktur. Jadi terbuka tapi tetap dalam batasannya gitu. Jadi kalau ada pembahasan di luar dari yang kubutuhkan, tetap kukomunikasikan ke pembimbing gitu. Bagaimana ini Bu, tetap kumasukkan atau tidak? Ya dia bantu mak cari tahu. Oh jangan Mide, yang ini Hmm, saja. Kayak gitu. oke, oke, oke. Nah, Mm-mm. berarti sudah ada kayak list-list pertanyaan, mungkin list pertanyaan Iya, yang mesti digali. iya. Oke. Nah, kalau menurut kemarin waktu wawancara itu berapa kali ketemu satu subjek tak? Eh, berapa itu, Dik? Ada yang tidak bersedia ditemui langsung. Itu enggak tahu Oh, alasannya. Dia enggak mau bicara, bahkan sampai sekarang juga tidak mau dihubungi. Enggak mau Mas. kalau bicara itu. Maksudnya sudah milah gitu toh. Eh, tapi tidak bersedia untuk kutemui wawancara langsung. Makanya harus Kak beberapa kali cross check karena kan kalau dari VN, dari telepon atau dari chat itu masih ya bagaimana beda dong kalau kita ketemu langsung, kita bisa lihat wajahnya kayak begitu kan. Nah, ini biar video call tidak motongi. Hmm, Jadi wah. iya jadi harus Kak itu satu pertanyaan lama sekali ku bahas karena harus ku bolak-balik sampai ku temukan. Enggaknya ini tidak bisa dipercaya bagian sini deh. Oh, Jadi, harus yang nah, ya, mengcross-check memang. iya, Ibaratnya baru kalau kalau di kepolisian mungkin kayak bilang, wah ini pertanyaan kalau diulangi jangan selama jawabannya sudah tidak berubah dan sudah aman. ya boleh aku bolak-balik kalau tetap di searah oke oke bisa tapi kenapa ya Rena bilang pas ku balik lagi dia bilang ada kayak ini Wah, sembunyi nanti lagi ku tanyakan Ci ya nanti lagi mungkin tunggu waktu beberapa hari agak tenang agak ya enggak bagaimana kabar tak bisa dikit ditanya-tanya lagi Afwan masih butuh kayak ini kayak begitu iya, iya, iya. jadi namanya kita butuh data jadi Oke, ya tunggu waktu yang baik nah itulah kalau kualitatif kan oke. Tapi ada juga responden yang terbuka nih. ada ada juga yang Iya. satu juga ditanyakan sampaikan semua mak seolah-olah memang iya memang butuh kak untuk cerita gitu jadi alhamdulillah kalau seperti itu sangat membantu Iya, sambil iya, kita iya. juga dengarkan dia cerita sambil kita dapat data juga dan mungkin mudah-mudahan dengan cerita dia bisa lebih lebih apa sih namanya lebih tenang begitu lebih ya lega. Iya, 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 iya. Nah, dari kemarin data yang kita dapat itu, Snul, eh, kan sempat Kak baca-baca juga. Oh, ternyata ada kurang lebih tiga hasilnya di pandangan individu, harapannya, sama harapan terhadap pernikahannya dan harapan tentang pasangannya. Wih, Iya, bagaimana maksudnya? Snul? yang bagian mana tadi? Lupa lupa merasa penelitianmu. Hmm. Lama. Ya, 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 ya. Betul Ibaratnya banget. apa hasil yang kita temukan lah di penelitian tak ini? Yang tiga kutemukan, ya oh hasilnya langsung saja ada yang ditemukan bahwa oke mereka memaknai yang pertama pernikahan harus sebaiknya dihindari
pernikahan sebaiknya dihindari. Yang kedua, eh, keharmonisan pernikahan ditentukan oleh diri sendiri. Jadi ini yang memandang positif perceraian itu, konflik itu. Terus yang ketiga, pernikahan memerlukan persiapan. Jadi kan ada empat responden. Satunya itu memang tidak mau menikah, takut betul Ki menikah karena memang dampak yang dia dapat ada fisik, emosi sama memang takut betul Ki. Yang kedua, dia pandang positif Ji. Itu pernikahannya, itu perceraian dan konflik orang tuanya. Yang ketiga, dia bilang butuh kesiapan mental. Ya memang sulit Oke. untuk memulai juga hubungan sampai komitmen menikah ya seperti orang tuanya karena dia takut dampak negatif dari pernikahan orang tuanya juga ke dia. Kayak takut juga nanti dia berpisah sama pasangannya gitu. Wis. Nah, yang Ya, ya. keempat dia butuh kesiapan materi karena memang orang tuanya bertengkar ya karena masalah finansial. Jadi mereka memaknainya memang ya tidak jauh-jauh dari pengalaman hidupnya seperti itu. Jadi makanya hasilnya ada tiga saja. Yang pertama ya pernikahan harus dihindari. Yang kedua ya sudah keharmonisan pernikahan itu ya kita yang tentukan. Walaupun memang orang tuanya seperti itu kan belum tentu terjadi sama kita. Nah dia menganggapnya seperti itu. Nah yang ketiga ya dia bilang oke, mau ja menikah, tidak takut ja menikah, tapi nanti pi betul-betul siap pi mental dan harta gitu, mental dan memang materi kayak Oke. gitu. Nah, eh, kalau keempat subjek T ini berarti kan memang dia orang yang bermasalah, dia bercerai orang tuanya, gitu ya. Tapi kalau ini kan saya ada subjek yang mengungkapkan takut, gitu ya. Apakah ini subjek orang tuanya ini ada yang KDRT mungkin seperti itu, Ya, Ston, yang bikin kita. ya. Itu juga berpengaruh sama penilaian dia terhadap pernikahan itu. Oke. Kalau yang pertama itu dia bilang takut dan yang apa tidak mementongi menikah itu Mm-mm. karena menurutnya ini pernikahan nak kasih hancur kak, pernikahannya orang tua aku nak kasih hancur kak, setiap malam bertengkar ki. Ya, 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 Dan ya. bahkan di kamar kak masih kudengar mereka saling bertengkar. Terus KDRT tidak, hanya em, mereka tahu adanya perselingkuhan seperti Oh, bah, itu. Jadi adanya kayak berat gitu. gitu, berat bagi dia. Dibilang, aduh, makanya sampai saat saya wawancara itu kan kejadiannya sejak lama Mi. Terus saat saya wawancara di tahun 2019 mulai ke 2020, dia bilang sekarang kalau saya bahas mengenai pernikahan atau kuliah temanku menikah, masih jantungku itu masih tidak bisa kendalikan. Tapi alhamdulillahnya tidak naik ke kepalaku. Kalau dulu sampai Oke. sakit kepalaku kayak gitu. Karena setiap ada kuliah orang menikah, pikiranku selalu kayak bilang, dia ujung-ujungnya nanti ditinggal Joko. Ujung-ujungnya Wah, nanti selingkuh Ji. Ujung-ujungnya nanti bagaimana kalau kau punya anak, anakmu juga rasakan Ki yang kayak kau rasakan, kayak anakmu juga harus menderita. Nah itu media rasakan kayak nggak mau kak saya nanti punya keluarga akhirnya nah tinggal kak juga pasanganku terus anakku juga rasakan ki yang seperti ku rasakan sekarang karena aku tahu menjelek kenapa kak mau kasih begitu juga anakku makanya tidak berani untuk memulai nah, ini tuh. pemaknaan terhadap pernikahannya ini, apakah eh, ada yang menolak untuk memang menikah, atau bahkan sedari awal menolak untuk menjalin hubungan? Tidak Oh, mereka itu mereka kebanyakan punya pasangan kecuali memang yang tidak ada yang tidak punya pasangan karena em, pemahamannya memang tidak ingin berpacaran ya oke. dia mau dia dia
siap ketika memang sudah oke untuk komitmen menikah. Nah, tapi tidak ada yang tidak punya pasangan dengan alasan memang karena tidak punya, karena konflik orang tuanya. Hanya saja yang tidak mau betul ini menikah, yang takut mentong ini menikah, Oke, ada dia yang lampiaskan. takut. Iya, yang takut menikah ini dia memang lampiaskan ke banyaknya pasangannya. Dia gonta-ganti. Iya, Oke, maksudnya tidak takut ya berhubung. jadi bukan tidak berani punya pasangan. Dia tidak berani komitmen karena banyak nih ternyata yang memang bersedia untuk oke mau menikah. Nah, Banyak yang bersedia mau menikah sama dia. Tapi ketika orang itu bersedia mau menikah dengan dia, ya tinggalkan, cari wah, lagi. ya, Kalau ya, ya. takut di situ takutan dia, maksudnya ketika dia punya perasaan nyaman karena ada orang yang perhatikan kan begitu. Eh, Ah, ya, ya, ya. dia ya ada kenyamanannya di situ, tapi ketika orang yang menjadi tempat nyaman dia mengusik ketidaknyamanannya, ya sudah ditinggal. Dan Kan dia ndak ketidaknyamanan dia adalah tidak ingin menjalin hubungan pernikahan. ya gitu. Nah, tapi kalau responden yang kedua itu KDRT. Ini Hmm. KDRT masalah finansial. Jadi dia lihat ibunya dipukuli hampir setiap malam. Nah, Hmm. dia tidak tidak hanya menyalahkan orang tuanya, tapi seperti di beberapa teori dampak dari diri, dan itu yang terjadi sama dia. Dia salahkan dirinya, kenapa dia ke sekolah? Harusnya dia nggak ke sekolah supaya dia lindungi ibunya. Oh, jadi Padahal dia dia anak yang menyalahkan berprestasi loh. diri. Mm-mm. Dia Ah, anak yang berprestasi, habis dari lomba dia lihatlah ibunya eh sudah gimana dia yang sudah luka begitu. Jadi akhirnya dia bilang harusnya tidak usah masuk sekolah. Jadi sampai sekarang tiap ku ingat lagi apa dia kayak masih sedih karena oh, memang mas, eh, bahwa iya karena hidup mereka itu ya luar biasa, ada ujian dan selalu ada cara pandang yang berbeda dalam ujian itu. Jadi dia salahkan bapaknya juga karena mukul ibunya, terus disalahkan dirinya kenapa ke sekolah, harusnya kau tidak ke sekolah saja, di rumah kau saya lindungi ibumu. Tapi dia tetap oke. mau menikah karena dia bilang kan orang tuaku itu konflik sampai bercerai dan masing-masing sudah punya keluarga. Dia Hmm. begitu karena kan kekurangan masalah materi. Makanya dia memandang pernikahan, oh iya, pernikahan harus siap finansial dulu. Baru melangkah ke mau komitmen gitu. Jangan berani melangkah kalau finansialmu belum terpenuhi, kalau materimu belum ada. Hmm. Ya, Gitu. ya, Jadi kalau ya. kita telusuri itu ceritanya responden, oke, nyambung-nyambung semua sampai oh iya betul-betul akhirnya kita menemukan hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Hmm. Jadi Oke, kita berarti berusaha ini rangkum responden semua kedua ini, hasilnya. ya. Oke, berarti responden kedua ini adalah responden yang menganggap bahwa pernikahan itu bisa, tapi butuh Ya, persiapan finansial. ya. Oke. Nah ini Kalau yang pertama tadi saya lupa, tidak ada saya juga lupa di awal persiapan. Ya. menanyakan. Ini subjekta semua laki-laki atau perempuan sih subjekta ini? Dua laki-laki, dua perempuan. Dua laki-laki dua perempuan. Semuanya beda. Maksudnya kita kan biasanya bilang begini, oh berarti semua perempuan menganggap pernikahan itu tidak baik kalau misalnya bercerai orang tuanya konflik karena kan perempuan bawa perasaan. Itu kan pemikiran Ya. dasar tak toh. Kalau masalah gender ya, laki-laki oke lah laki-laki kan begini-begini. Ternyata beda loh mereka memandangnya. Oke. Jadi Jadi memang masih ya berbeda. tergantung pengalaman dan respon. Betul. Ya. Karena tadi waktu kita jelaskan Husnul bahwa orang tuanya ini KDRT dan apa namanya saat dia pergi lomba ya dan pulang lomba Hmm. menemukan orang tuanya Iya, atau ibunya ini anggaplah luka di kepala aku tadi saya menganggap oh ini anak pasti lebih memilih keluar di luar saja daripada di rumah dengan iya, kondisi yang
tidak kondusif seperti itu. Ternyata dia malah lebih memilih untuk Iya, harusnya di betul. rumah. Iya, itulah maksudnya ketika kita meneliti, oh begini deh, oh seperti pemikiranku, jadi memang berbeda juga dengan dia. Kayak gitu. Tapi justru dia juga ada masa seperti itu. Dia memilih untuk lama di luar kota. Dia tidak punya rumah di luar kota itu. Dia hanya ikut-ikut sama anak-anak yang biasa itu. Ngamen-ngamen toh, anak-anak Mm-mm. pang, yang di lampu merah. Dia ikut sama mereka. Ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan memiliki keluarga masing-masing. Ya sudah, dia baru pergi. Dia bilang, saya tidak akan pergi untuk selamanya. Saya hanya pergi untuk menenangkan diri. Nanti ketika sudah tenang, ya saya akan kembali, Ji. Oke. Itu dia pergi. Tapi ketika itu terjadi saat orang tua sudah berpisah. Oke, jadi setelah orang tuanya pisah, baru dia Hmm. mencoba untuk mencari ketenangannya dengan pergi jauh. Oke. Mm-mm. Ya gitu. Oke. Tapi kembali, jadi luar biasa. Ya, dia kembali. Dia lebih sering di ibunya, terus sesekali ke ayahnya. Hanya dia bilang eh, merasa kalau dia tidak tahu di mana tempatnya karena Oke. bapaknya juga sudah punya anak, sudah punya keluarga, ibunya juga begitu. Jadi dia tidak tahu dia mau kemana. Gitu. Wah, ya, ya, ya. Oke. Eh, terus kan yang tadi bilang, oh ada yang takut dengan hubungan atau pernikahan, ada yang juga butuh persiapan. Nah, tadi saya Ya, dengar ada nih yang tetap positif. iya. Nah, itu Oke, perempuan loh. oke. Gimana, gimana nih? Gimana Itu nih perempuan. subjeknya Nah, ini? ternyata kayak gini. Dia orang tuanya bercerai sejak dia SD. Mm-mm. Dan ibunya bahkan sudah melakukan pernikahan berulang. Berulang kali, maksudnya menikah dengan bapak kandungnya, cerai. Setelah itu menikah lagi, cerai lagi. Kayak gitu. Dan bapaknya juga setelah cerai sama ibunya, menikah lagi. Tapi saat Lagi saya ya. wawancara, dia sudah lost kontak sama bapaknya dan dia sudah tidak tahu lagi apakah si ayahnya ini punya keluarga baru atau masih yang sebelumnya. Dan Ya, ya, kejadian ya. ini sejak dia SD, terus saya telusuri gitu, kenapa, maksudnya kok beda ya dia sama yang lain? Iya, 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 iya. harus tahu deh kok Tapi beda ya. perasaan. Mm-mm. Iya, ternyata dia tidak pernah lihat orang tuanya konflik. Itu perbedaan dia dibanding responden yang lain. Dia tidak pernah lihat orang tuanya bertengkar, dia tidak pernah lihat orang tuanya cekcok, dia hanya tahu tiba-tiba dia telepon cerai orang tuanya karena dia tinggal sama nenek. Oh gitu. Ya, Jadi tidak nah, tinggal sama orang tuanya. tidak. Nah, di sini pun bisa boleh tahu ternyata oh beda lagi ya. Iya. Itu jadi Meskipun meskipun saya sama dibilang orang nenek. tuanya bercerai, tapi secara mungkin ya di kehidupan sosialnya dia tidak melihat langsung bagaimana hubungan orang tua dengan ya hubungannya orang tuanya ibu dan ayah. Belum Hmm. lagi kalau kita gali, kalau kita kan bisa bisa lagi gali kita bilang bagaimana bagaimana sih perkembangan kognitif dia ketika hal itu terjadi, kan dia masih SD, paham nggak dia arti cerai? Ya, 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 kita ya. kan kita kan nggak tahu. Terus kita harus tahu juga bagaimana reaksi dia ketika disampaikan oke, orang tuamu bercerai. Kita Hmm. nggak hal yang dia sampaikan saat ini tidak sepenuhnya bisa kita eh oke, berarti dia nggak sedih, nggak bisa juga kita bilang begitu karena kan sudah lama tuh sejak SD kita nggak tahu bagaimana dia merespon saat itu. Terus dia masih SD, bagaimana sih perkembangan kognitifnya, apakah sudah sampai tahap abstrak atau masih konkret. Ditambah lagi Oke. dia memang tinggalnya tidak sama orang tua, tinggalnya sama nenek. Jadi dia tidak melihat orang yang dia kasihi marah, terlibat cekcok lah, atau saling melontarkan kata negatif, kan dia tidak lihat. Oke. Tapi sejak dia atau orang tuanya cerai di usia SD, apakah sejak saat itu tidak pernah juga dia tinggal dengan orang tuanya sampai kita wawancarai?
Iya, orang tuanya hanya datang sesekali. Hmm, Mungkin sekali setahun hmm, atau bahkan waktu itu 2 tahun ya, lalu ya. katanya orang ketemu sama mamanya. Jadi Hmm, dia cuma dapat kabar dari telepon saja. Hanya dia lost kontak sama bapak. oke. Ya kayak gitu dan lost kontak dari bapak pun ya ternyata memberikan dampak lagi. Nah, dia memandang pernikahan yang bagian harapan terhadap pasangan, ada itu yang bagian harapan yang tadi kita sebut yang tiga tuh, harapan Oke. terhadap pasangan. Ya, di situ dia berharap bahwa memang punya pasangan yang bisa melindungi dia. Ya, dia dia meletakkan tugas bapak ke pasangan dia. Oke. Ini Seperti itu. responden yang menganggap tadi bahwa pernikahan itu positif. Iya, Oke. Oh, jadi dia menganggap bahwa yang pasangan itu yang baiknya bisa melindungi, ya? iya. Bisa menjaga, bisa melindungi, baik itu diajak ngobrol, bicara, kayak gitu. Pokoknya lebih condong ke fatherless. Dia lebih kenanya ke fatherless. Kalau kita mau gali problemnya, ya ke fatherlessnya. Karena di hasil wawancaranya dia sempat bilang begini, ya mau kak punya suami yang bisa jadi bapakku. Dia bilangnya Oh, begitu. sosok ayah. Ya, kayak gitu. Makanya ya oke dia memang menganggap positif pernikahan itu, tapi ya kita tidak tahu lagi bagaimana ke dalamnya. Karena ternyata dia butuh ya. Oke. Apakah semua semua respondenta ini mengungkapkan eh, sosok pasangan yang dia inginkan? Iya iya iya, ada yang dia minta harapan terhadap pasangan di. Karena ada satu nih yang mau saya tanyakan, satu responden ini yang tadi yang cukup cukup mengagetkan nih. Hmm, dari 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 responden-responden itu kan punya harapan terhadap pasangan, maunya Ya sosoknya seperti apa. Jadi terkait dengan pengalaman sebelumnya ya dengan orang tuanya. Nah, kira-kira kalau nih, yang ya, responden yang pertama itu, mana dia responden yang pertama itu dia berharap, kok sedikit lagi. Oh iya, dia berharap memiliki pasangan yang mudah diajak berkomunikasi, bisa menjadi partner hidup lah. Tapi setelah dia jawab, dia bilang lagi, itu ngomong-ngomong kok sih, bilang-bilang kok saja, tapi sebenarnya apa sih kayak harapan kosong sih, karena dia bilang begitu, dia mah nggak menikah. Jadi itu mungkin harapanku dia hanya untuk ya pasangan-pasanganku yang ya yang kayak gini sekarang, ya hmm, aku ajak ngobrol. Dia menganggapnya ke situ, dia nggak anggap sih, nggak mau kalau bilang sebagai pasangan hidupnya nggak mau. oke. Dia bilang Jadi oke pak, kita harapan untuk pasangan, pasangan saja. ya, jadi memang harapan untuk pasangannya yang menemaninya sekarang di Iya, jadi pacarnya, yang udah bukan komunikasi untuk saja. menikah. Sama, pokoknya betul-betul penolakannya tidak. Dia bilang siapa tahu nanti berubah. Ya Allah walam nanti. Pokoknya sekarang tidak. Oke, 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 oke. Hmm. Wah, Terus beda-beda sih memang harapan. Hmm. terus pasangan yang kedua. Terus partisipan yang kedua, dia itu berharap dapat pasangan yang enak diajak diskusi dan mau menerima pendapat dia. Ini yang pasangan kedua. Ini cowok loh yang kayak gitu memang. Ini yang KDRT bukan? Ya, bukan bukan, bukan yang Bukan ya? KDRT ini. Iya. Eh, Kalau yang KDRT dia berharap eh, bisa memiliki pasangan yang betul-betul agamanya baik kayak gitu. Oh, Ya lebih ke situ yang kalau KDRT gitu. Karena kan memang dia juga kan ya, dia juga yang menolak untuk pacaran karena pemahaman mengenai dilarang pacaran.
Oke, 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 oke. Makanya dia berharap memiliki pasangan yang religius, terus sopan, apalagi berpengetahuan agama, baik dan patuh pada suami. Itu yang dia Iya, iya. cari. Itu ideal, Dan patuh sama dia, idealnya itu begitu. tulis bawah di situ, patuh sama dia. Mungkin ada something ya, masih bisa di cross check sih sebenarnya. Tapi nggak dimasukkan kan karena maksudnya terlalu besar datanya. Ada tapi terlalu luas datanya. Oke. Kalau yang tadi KDRT itu harapannya terhadap pasangannya seperti apa? Ini yang KDRT tadi, yang dia berharap punya pasangan yang religius, sopan, dan patuh sama dia. Oh, Iya, patuh sama dia itu saja. Kalau oke. yang perempuan yang dia memandang positif pernikahan itu, dia berharap punya suami yang bisa menjadi imam Oh, iya, iya, dalam iya, iya. keluarga. Ya, kayak itu ya bisa menjadi imam untuk keluarga. Jadi ngobrol sama dia mengenai konflik perceraian sebenarnya memang memberikan pandangan yang berbeda, tapi tidak begitu menggali bagaimana dia saat konflik. Karena kan memang dia tidak ada saat konflik, dia tidak lihat kayak gitu. Jadi memang pandangannya saya terhadap pernikahan itu yang kemudian lebih banyak digali di. Iya, kayak gitu. Iya, iya. Ada, ini kan banyak sekali nih, banyak sekali insight-insight baru yang didapat di penelitian Tak. Tapi kalau menurut Tak selama meneliti ini, ada ndak fakta yang bikin Ki paling, oh gitu kan? Gitu. Ada ndak fakta yang Eh, menarik yang didapat? fakta yang menarik kutemukan ya ketika adanya perbedaan pandangan yang awalnya kuanggap akan negatif semua, tapi tiba-tiba ada yang menganggap positif, dia bilang, ya kan itu ditentukan sama diri kita. Di situ langsung Kak bilang, wih betul. Ya, Iya, iya, iya. kalimatnya dia itu, saya generalkan ke semua aspek kehidupan yang kujalani. Ya, oh ya Hmm. sih, betul sih, coba perhatikan orang-orang sama masalahnya, tapi beda beda nanti responnya, bagaimana hasilnya coba. Kayak gitu. Dan ternyata Jadi, memang responden beda jawabannya. Wah. iya, ya, oh betul ya. Dan untuk eh, sampai ya ini kan sudah berlalu 3 tahun, jadi tahun Hmm. 2021. Ya, setelah 3 tahun ini mereka menunjukkan perubahan, alhamdulillah. Beberapa lah saya yang ku tahu atau menunjukkan perubahan, setidaknya tidak tidak cemas nih ketika melihat pernikahan, yang awalnya takut menikah tidak cemas nih, terus sudah mulai berani gitu untuk ya walaupun mungkin masih takut, tapi prosesnya mudah-mudahan terus membaik dan tidak konflik yang pernah dia alami tidak memberikan dia pandangan negatif untuk keluarganya nanti. Betul. Itu justru mungkin bisa memberikan harapan lah untuk dia supaya bisa jauh lebih baik dari orang tuanya sehingga anaknya tidak seperti dia. Itu harapannya. Bisa iya kayak gitu. Jadi pasti ada ketakutan, ketakutan juga ya bahwa jangan sampai pernikahan orang tuanya yang berdampak sama dia itu dirasakan juga oleh anaknya nanti ketika dia Ya, menikah. iya, betul. Tapi sebenarnya respon lain yang bisa kita munculkan yang kayak begini. Oke, mau Kak balas itu dengan cara berusaha Kak agar anakku tidak rasakan seperti yang kurasakan. Orang tuaku dengan perilakunya orang tuaku buat Kak seperti ini, sedih seperti ini. Nah, sekarang saya harus berusaha supaya anakku bahagia. Kan bisa begitu. Ya, iya betul. Nah, Makanya makanya itu para responden itu, ya mm-mm. makanya tadi para responden itu memilih calon pasangan yang ideal menurutnya, yang mungkin kan untuk terhindar dari Ya, negatif juga ke pernikahan. situ. Karena luar Ya, biasanya ini penelitian ketika kita meneliti luar biasanya itu wah
saling connect ya. Oh, makanya begini Ki dia anggapnya pernikahan karena begini Ki. Oh, ternyata begini harapannya karena begini bapaknya, begini ibunya. Kayak begitu jadi saling saling nyambung gitu sih sama yang tadi yang KDRT yang dia bilang menikah iya dia mau menikah tapi dia baru mau komitmen menikah ketika materi terpenuhi karena ternyata bapaknya tidak mencari nafkah. Iya, iya, Dia iya, tidak iya. mencari nafkah. Kayak gitu makanya dia sebagai anak laki-laki ya dia harus siapkan materi sebelum menikah supaya istrinya nanti tidak seperti ibunya. Ya saling-saling terkait sih sebenarnya semua. Oke. Dan rasa betul mungkin bagi teman-teman yang meneliti kualitatif, di sini Iya, letak menariknya penelitian kualitatif. Nih, iya betul. ternyata dari responden yang beda-beda ya, kita mau meneliti hal yang sama, ternyata ada pola pikir yang berbeda dari masing-masing responden kita, tapi ternyata ada connectingnya. Iya, makanya Iya, iya, semakin iya. banyak kita ditemukan, sebenarnya semakin menarik untuk digali, tapi itu juga butuh ketahanan mental untuk mengolah datanya. Iya, karena kan kuali itu ada lagi bagan dinamika per responden, kan beda lagi. Terus bahkan Iya, sebelum iya, iya. itu kita harus verbatim yang sampai ya semua harus dicatat nya kayak gitu kan verbatim. Terus verbatimnya kita coding lagi, ditandai yang mana yang sama, yang mana yang bisa diambil gitu. Ada matrik, jadi memang pengolahannya tidak juga rumit banget, tapi ya memang tidak mudah. Hanya walaupun tidak mudah, tapi ketika kita dapat benang merahnya, itu kayak wah legahnya. Itu kayak oh Iya, pengalaman kali dikerja itu penelitian. Karena iya. didapat nih, oh ini yang harus dicari di sini. Jadi kalau kan kita meneliti sambil cari teori, sambil buat teorinya, sambil kita tetap gali terus data-datanya. Jadi ketika ada lagi data baru didapat, masukkan lagi, pindah lagi ke bab 2, kembali lagi ke bab 1. Kayak gitu. Jadi kita bisa bolak-balik. Yang mana mana nih benang merahnya? Mencari benang Jadi, merahnya lagi. bahkan waktu buat matrik yang sangat berkesan itu sama Ibu Ira, Masya Allah semoga Ibu Ira selalu bahagia. Ibu Ira Allahumma amin. ketika membimbing kami membuat matrik, dia sangat sabar, dia revisi dan dia selalu bilang, Dek, tenang Mongko, ketika memimpikan itu respondenmu, ketika memimpikan itu, dapat benang merahnya. Aku bilang, enggak Bu, ini saya berkali-kali dia memimpikan, tapi masih revisi sampai sekarang. Tapi betul, ketika kita mimpikan itu, iya ya, kayak bangun kita buka laptop nih, agak paham kita lagi apa yang kita ketik. Dan begitu juga Hmm. sama sama Wahab kan dulu bertiga Kak bahas perceraian dengan kasus yang berbeda. Iya, iya. Saya, Wanda, dan Wahab. Sampai Wahab bilang, iya oke kita trio perceraian ya dengan pembimbing yang sama. Iya, 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 Dan iya. Wahab dikasih tahu begitu sama Bira. Oke, Wahab kalau kau mimpikan nih, Wanda juga gitu. Kalau kau mimpikan matriksmu, insya Allah itu akan cepat nih mendapat nanti benang merahnya. Kalau mau dapat benang merahnya itu penelitianmu enak mau ke jalan. Kayak gitu. Apa ini? Ini ada nih dari Eta Eta. ya. Selama proses meneliti katanya terkait makna pernikahan, bagaimana proses atau apa saja yang dilakukan agar hal-hal yang bisa trigger trust issue dapat dicegah. Wah, trust isunya siapa nih? Peneliti atau yang diteliti nih? Iya, mungkin bisa diperjelas dulu ini Eta. Iya. Tapi ya mungkin maksudnya Eta, ya bagaimana yang dilakukan agar eh, yang hal-hal yang bisa mungkin bagi peneliti nih karena kita meneliti tentang
makna pernikahan ya, apalagi perceraian, jangan sampai si peneliti ini yang malah trust issue gitu loh terhadap pernikahan. Perjelas dong, ngeri tak? Jelek-jelek. Ini jangan khawatirnya jangan sampai si peneliti nih yang trust issue. Oke. Oh, bagaimana, Dik? Kayak gini ya. Karena kan memang kita meneliti di saat usia memang juga sudah masuk usia dewasa awal. Hmm. Terus setelah selama meneliti itu menyusun teori kan banyak kita baca. Dan memang betul kadang Kak berpikir, saya bagaimana? Yo, yo, yo. Saya sendiri bukan alhamdulillah bukan persoalan perceraian, tapi secara umum lah berani Kak kita bilang oke, siap. Kan sampai sekarang memang belum menikah, jadi itu selalu pertanyaannya, berani Kak siap. Dan memang betul setiap, karena kan sampai sekarang bahkan masih kuhafal gitu ceritanya, bahkan masih kuhafal gitu problem-problemnya respondenku. Memang ada pengaruhnya ke saya. Jadi itu kami selalu berusaha untuk ambil hal positifnya. Tapi betul memang ada kayak kayak begini kita dulu begini. Selalu ada kembali ke sana. Jadi Apalagi dengan yang baca referensi-referensi kan banyak kasus dibaca. Jadi banyak kita baca, banyak bahkan di bukunya Harlock baca begini. Bagi perempuan yang sudah 30-an ke atas, ternyata pernikahan itu sudah bukan prioritas loh. Oke. Allah, tidak boleh seperti itu. Ya, karena sudah beda tuntutan sosialnya. Memang masih dewasa, tapi beda lagi ya, karena kan beda lagi setiap negara, bagaimana budayanya. Kan di Korea bahkan 40-an gitu kan, 40-an dia baru mau menikah artis. Iya, karena dia lain lagi ceritanya. Jangan kan punya di negara lain. Tapi ku tahu bilang itu Harlock bilang bukunya dari negara lain, dia dapat data dari negara lain, bukan dari Indonesia, tapi kok tetap terpengaruh ya. Terpengaruh. Nah, artinya memang apalagi bagi teman-teman yang meneliti kualitatif, apalagi yang kayak kasus seperti ini, mungkin itu yang dikhawatirkan oleh beberapa orang, jangan sampai kita menginternalisasi kasus yang dialami oleh respondennya kita. Jadi mungkin kita bertanya, wah, hal itu terjadi bagaimana ya untuk bisa membentengi diri, tahu? Kalau tadi tadi itu pakai ceritanya, betul bagaimana itu? Ya astagfirullah, tidak boleh. Bahaya. Kata-kata bisa menjadi sugesti untuk otak atau jadi halus tidak boleh, tidak. Makanya tadi kita bilang untuk kita tetap berpikiran positif ya. Apalagi dengan insight yang mungkin kita dapat dari responden tadi, dari penelitian bahwa itu kan tergantung kitanya lagi gitu ya. Iya, alhamdulillah. Itu insight yang sangat bagus didapat dari responden tadi penelitian. Keren tuh. Alhamdulillah dia punya kalimat yang terus oke, itu saja diingat. Betul. Itu jadi bentengnya kita itu. Nah, oke, betul. Kita mungkin akan mengarah ke bagian akhir. Ini menarik, banyak hal yang mungkin bisa digali lagi. Tapi kalau dari penelitian menurutnya kita, kalau ada teman-teman kita yang lain atau mungkin adik-adik yang tertarik untuk meneliti kembali dengan mungkin judul yang mirip-mirip seperti ini, kalau menurut dari penelitian ini, apa yang masih bisa dikembangkan? Oh, iya betul. Kalau dari saya sih, adik-adik pertama bisa lagi ditambahkan
bisa tambahkan subjeknya, bisa tambahkan partisipannya, atau coba cari di daerah lain seperti apa. Dan bahkan ini kan saya teliti di daerah Bulukumba, bahkan kalau adik-adik tetap teliti hal yang sama di Bulukumba dengan orang yang berbeda, saya yakin hasilnya juga pasti akan berbeda. Dan bisa jadi nanti judulnya beda lagi sama yang saya tulis. Jadi tidak apa-apa berangkat dari hal yang sama, tapi respondennya harus beda, karena kalau responden yang sama ya terlalu gimana ya, carilah yang lain. Tidak apa-apa Ya, kalau mau cari bahkan yang sampai lain. bahkan dalam satu kampung saja, jangan dulu kabupaten, kampung saja. Nah kalau kita eh, wawancara orang yang berbeda dengan kasus yang sama, pasti beda hasilnya, pasti beda hasilnya. Apalagi kalau adik-adik meneliti ini di tempat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Kan setiap orang kan terpengaruh sama pengalamannya, nilai-nilai di lingkungannya, budayanya, kayak gitu. Nah ini semua kan yang membentuk ini semua kan realita yang terbentuk dari interaksi sosial. Nah pasti akan berubah juga pandangan dia, beda pasti pandangannya. Jadi Oke, pasti. uh, itu kalau dari apa di kalau dilihat sekilas masih bisa kita lagi kembangkan yang di situ. Kalau mau kita lagi lebih dalam, ya cari kita lagi bagaimana sih bagaimana gambaran psikologisnya itu, mereka yang memang ibunya yang pergi kah, ibunya yang selingkuh kah, atau bapaknya yang selingkuh kan, lain lagi tuh nanti hasilnya. Ini kan dia lebih ke umum gitu. Ya, ya, Belum ya. lagi tuh kalau misalnya kita teliti yang memang semua yang kita teliti yang bapaknya semua selingkuh, ibunya semua ditinggal. Wah, Kalian lagi tuh, atau jadi sebaliknya, masih itu kan lebih khusus. Keren kayak makna pernikahan pada individu yang ditinggal ayah selingkuh gitu kan, ibunya ditinggal sama ayahnya selingkuh, atau sebaliknya kayak begitu. Lagi tuh hasilnya luar biasa nanti yang didapatkan. semakin spesifik respondennya, ini Semakin hebat. wah lebih keren. Oke, baik, thank you. Ya, ya, ya. Baik, thank you, Husnul. Nah, Ya, gitu terakhir nih, ya. Siapa tahu nanti ada teman-teman dari penontonnya si Yaya atau adik-adik yang ingin bertanya terkait penelitian ta ya, mungkin minta saran-saran penelitian, mungkin bersedia aja dihubungin dan nih, Husnul sama teman-teman. tapi biasanya sudah respon kak kalau memang hari kerja gitu-gitu, chat saja misalnya, tidak apa-apa. Oke, thank you, Husnul. Oke, Ya, mungkin banyak insight-insight baru. Itu enaknya kalau kita menggali hasil penelitiannya orang. Itu pasti ada hal-hal iya, baru yang kita dapat, gitu ya. Wah, keren sekali. Thank you, terima kasih banyak Husnul atas waktu tak, gitu ya. iya, Ini iya. bagi teman-teman yang mungkin baru juga nonton saya, ya, ini adalah salah satu tujuan kenapa kita mengundang peneliti untuk bercerita tentang penelitiannya, karena skripsi yang dibuat dengan susah payah, kita tidak ingin skripsi itu cuma berakhir di perpustakaan, tapi kita ingin dia juga berakhir diobrolkan seperti ini. Oke, terima kasih Usnul, terima kasih teman-teman yang sudah nonton Sia. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Muhammad Ujahdi Perdana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.